bongkar sejumlah kasus korupsi pemerintah dan menghakim korupsi dan ya, menurut Presiden kesulitan memberantas. Apa sih itu korupsi? Tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok-kelompok tertentu yang sendiri dapat merugikan kepentingan publik. Yang kedua, apa sih itu kolusi? Persekongkolan ataupun kerjasama secara rahasia yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun lebih daripada itu dapat bertujuan untuk melakukan salah satu tindakan yang dapat merugikan pihak lain itu sendiri. Kami mewawancarai beberapa orang untuk menanyakan pengetahuan awal tentang korupsi dan kolusi. Penasaran dengan jawaban mereka? Cikedal. Sebenarnya Bapak kurang terlalu paham dengan kolusi ya, tapi kalau yang saya ingat Bapak itu kalau nggak salah penyalahgunaan kekuasaan kali ya. Kekuasaan untuk suatu hal tapi disalahgunakan untuk kepentingan lain. Persekongkol, jadi kerjasama antara orang secara rahasia gitu untuk melakukan suatu tindakan yang tidak baik begitu. Seringkali diidentikan dengan pengambilan harta atau materi dari negara digunakan untuk kepentingan seseorang, tapi sebenarnya lebih daripada itu. Korupsi juga bisa bicara misalnya meloloskan bisnis tertentu yang sampai mempermudah izin atau bahkan tambang-tambang ilegal ya diberikan izin dengan mudah, itu kan juga termasuk dalam korupsi. Atau penyuapan, misalnya kita mengurus sesuatu ke pemerintah, contoh sederhana kayak mengurus ke dinas capil misalnya, kita mengurus kartu keluarga, KTP atau mengurus SIM, kita suap, itu kan termasuk contoh korupsi sederhana. Atau kita mau daftar ke sekolah biar kita masuk diterima, itu kan korupsi juga sebenarnya, walaupun dalam skop atau cakupan yang lebih kecil atau lebih sederhana. Nah itu termasuk dalam korupsi juga menurut Bapak. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan, misalnya orang itu diberikan kekuasaan untuk pemangku jabatan seperti itu, kemudian karena dia punya kuasa, jadi dia memanfaatkan kekuasaan itu seperti kayak dia mengambil uang yang diberikan oleh jalan masyarakat, atau kemudian ada juga gratifikasi, sogokan seperti itu. Mendengar respon dari beberapa orang mengenai korupsi dan juga kolusi dan juga perbedaan antara keduanya, kelompok kami memberikan edukasi kepada beberapa orang agar menjadi suatu hal pengetahuan baru bagi mereka. Yang pertama ada korupsi. Korupsi itu dari yang kami searching adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dan untuk siapa yang terlibat siapa saja yang mempunyai kekuasaan dalam bidang apapun. Dan untuk di mana kasus ini terjadi? Kasus ini biasanya terjadi di berbagai sektor seperti pemerintahan, hukum, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kapan hal ini bisa terjadi? Korupsi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, selagi adanya niatan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat. Dan mengapa bisa terjadi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk keuntungan pribadi, mendapatkan keuntungan materi atau kekuasaan, kesempatan, melihat adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, dan budaya yang terbiasa dengan perilaku koruptif di lingkungan sekitar. Bagaimana bentuk-bentuk korupsi? Ada dua yang kami dapatkan, penyuapan dan penggelapan. Penyuapan yaitu memberikan uang atau hadiah untuk memengaruhi keputusan seseorang, dan penggelapan mengambil uang atau aset negara untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang seperti yang sudah tertera di majalah tersebut. Yang pertama itu kasus korupsi impor gula Crown dan Mall
Kejagung berpeluang periksa semua mendak era Jokowi. Lalu yang kedua itu ada kolusi. Nah, kolusi itu adalah kerjasama secara rahasia antara dua pihak untuk merugikan satu pihak yang lain. Nah, siapa yang melakukan kolusi? Nah, kolusi itu biasanya dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lain. Bisa siapa saja, mau itu pemerintah atau orang-orang yang berkuasa, bahkan orang yang bisa saja bisa melakukan kolusi. Lalu yang ketiga ada di mana kolusi ini dapat terjadi. Nah, kolusi ini bisa terjadi di mana saja, kalau bisa dalam sektor kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Lalu yang keempat, kapan hal ini bisa terjadi? Kolusi ini bisa terjadi kapan saja. Nah, kalau dalam sektor pemerintah, kolusi kebanyakan terjadi itu kalau misalnya pemilihan pemerintah daerah itu sudah dekat. Lalu yang kelima, mengapa bisa terjadi? Ada beberapa alasan atau faktor yang berlatar belakang, seperti faktor politik atau pemerintahan, juga faktor ekonomi, monopoli kekuasaan, dan kegagalan pengawasan dan penegakan hukum. Lalu bagaimana bentuk-bentuk dari kolusi ini? Nah, dengan melakukan penyuapan dalam bentuk materi atau kebanyakan dalam bentuk materi untuk melakukan kesepakatan tertutup yang menentukan sang pihak. Yang terakhir itu kasus kolusi Lampung, Gerindra disebut minta SK 2,5 miliar. Sekian dari kami, terima kasih.